menjurus. Beri salam pada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita hari ini, belajar kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak hadir? Amin. Yang tidak hadir? Masih sakit? Silakan dilihat kanan kirinya, apakah ada sampah? Tidak ada. Aman. Depan. Terima kasih sudah menjaga kelasnya tetap bersih. Selanjutnya kalian bisa lihat di depan ada bacanya apa tuh? Menumbuhkan resiliensi. Udah pernah dengar? Belum pernah dengar? Nanti kita cari tahu apa itu. Kita punya kesepakatan, kita lanjutkan. Nih, tujuannya di judulnya tadi menumbuhkan resiliensi. Jadi ini udah di-spill dikit ya. Resiliensi itu artinya kemampuan atau sikap kalian yang pantang menyerah. Sering kan kita hadapin kan, kita mau ngapain nih, misalkan mau belajar matematika nilainya mau 100, tapi ada aja gangguannya. Ini nggak ngerti, mungkin tiba-tiba pas belajar ngantuk, mungkin pas lagi niat-niatnya belajar sakit, pasti akan ada kayak gitu. Nanti kita belajar bagaimana kita memiliki sikap pantang menyerah ini. Lanjut, pertanyaan pertama. Jika kamu mendapatkan nilai buruk pada ujian yang sudah kamu persiapkan dengan keras, apa yang paling mungkin kamu pikirkan? Misalkan nih, kalian udah belajar nih, malamnya, seminggu kalian belajar full. Tiba-tiba nilainya tuh masih 50. Apa yang kalian pikirkan? Kecewa. Berusaha lagi, bagus Rizky. Terus? Yang lainnya? Yang lainnya? Apa Delvin? Bekerja keras, masih mencoba lagi. Oh, luar biasa berarti ya. Kemudian, kalau temannya punya kesulitan dan ingin menyerah, kira-kira nih nasihat apa yang paling penting kamu berikan? Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Oke. Terus? Apalagi nasihatnya? Atau ya udahlah, nggak usah dilanjutkan lagi. Kamu tuh nggak bisa. Ada yang kayak gitu? Ada. Gak apa-apa ya, manusiawi. Jadi ini kelas 8A ini sudah luar biasa. Tadi bilangnya kalau dapat nilai buruk ya udah coba lagi. Tapi terkadang itu teorinya, ya kan? Kadang pas kita nyoba sendiri, alah aku udah nyoba bu, gak usah lah lagi, ya nggak? Ya, nggak apa-apa. Ibu juga pernah kayak gitu. Oke, sekarang silahkan berkelompok. Ibu mau perbarisan aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tugas kalian, ini nggak usah bagi 5 kelompok, kalian buat menara, tahu menara? Kayak ini, dari barang-barang yang di sekitar kalian. Ya. Tunggu dulu, belum selesai. Buat menaranya yang tinggi dan kokoh. Nanti akan ada gangguan, entah itu badai, entah gempa bumi, pastikan menara kalian tidak jatuh. Buat setinggi dan sekokoh mungkin. Nanti akan ada angin ribut, jika menaranya roboh, bangun lagi. Ibu kasih waktu 5 menit. Siap? Silakan pakai apapun yang ada di sekitarnya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. 3, 2, 1. Oke, lepasnya kelompoknya Rizky. Boleh kasih angin ribut sama kelompoknya ini, Delvin. Dikipas pakai buku ini, nggak apa-apa. Angin ribut ya? Nggak, satu-satu. Satu aja, Rizky aja. Satu orang aja.
Ya. Udah, oke. Silakan kelompok Delvin. Kelompok Nola, silakan kasih guncangan mejanya. Pelan-pelan aja. Kita akan menjawab 3 pertanyaan. Nih, kelompoknya Rizky boleh menjawabnya Agini. Apa yang kalian rasakan saat menara kalian roboh atau tidak mencapai keinginan yang tidak diinginkan? Perasaannya gimana? Kecewa. Kenapa kecewa? B aja Rizky. Kenapa kecewa? Karena punya harapan ya, menaranya pasti. Gimana nak? Kelompoknya dikit. Oh, sumber dayanya dikit. Tapi tadi pertama udah bagus loh. Kalian lihat yang lain kayak gitu, jadi ngikutin juga, ya kan? Iya kan? Oke, mau kan ikut-ikutan orang. Kemudian Ibu minta pendapatnya kelompoknya Wisnu. Mungkin apa keputusan pertama yang muncul saat menghadapi kegagalan? Tadi kan roboh kan? Buat pertama juga roboh. Kalian ngapain nih? Apa nyerah aja atau coba lagi apa gimana? Lanjut. Kenapa mau lanjut lagi? Nanggung. Oke. Lanjut terus ya, tidak menyerah. Itu juga hidup ya. Terkadang kita itu membangun ekspektasi tinggi-tinggi, tapi banyak aja yang jatuhin, ya enggak? Iya, langsung iya, Tisha langsung semangat. Ada yang mencoba menjatuhkan, ada yang faktor alam, yang kelompok Rizky tadi belum ada bencananya tiba-tiba udah roboh. Ya, pondasinya kurang kuat. Lain kali kita coba lagi. Lanjut, ini dia definisi pengertian resiliensi itu kayak bola, daya lenting. Kalau bola itu kalian jatuhkan, dia akan melanting, bangkit lagi. Jadi resiliensi itu kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, dari stres atau trauma yang dialami hidupnya. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi atau bertahan. Sama kayak kalian ceritanya naik sepeda, pernah jatuh nggak naik motor? Nah, apakah kalian berhenti naik motor? Aku nggak mau lagi. Kenapa? Karena apa? Karena apa? Karena pelan jatuhnya. Kalau jatuhnya kuat? Enggak lagi. Kalau udah sampai cacat itu udah lain cerita ya. Tapi ada orang yang bahkan fisiknya mohon maaf kurang, dia cacat, motornya itu dimodif. Ada yang pernah lihat nggak? Pernah kan? Nah, itu definisi benar-benar pantang menyerah. Kita lihat satu video. Nggak tahu ibu nih ada suaranya apa enggak. Jadi dia lagi lomba lari. Oh, juara 1 dia, tipis ini, 72 sama 76. Dia dapat juara 1. Menurut kalian, kalau dia menyerah apa yang terjadi? Kalah. Tapi pernah nggak kalian, kalau misalkan ibu aja deh ikut lomba lari kayak gitu, udah ketinggalan jauh. Pernah nggak kayak gitu? Udahlah, nggak usah, nggak akan menang kayak gitu kan? Tapi ada yang membuktikan bahwasannya walaupun kalian tertinggal jauh, dengan kemampuan kalian, kalian masih bisa bangkit lagi. Nih, kenapa daya lenting di kalangan kalian penting? Sering nggak dengar berita kayak gini? Pernah? Pernah. Ada nggak di lingkungan kita? Semoga nggak ada ya. Ada yang diejek, tidak tahan bully, anak yatim, siswa SD bunuh diri. Mohon maaf. Miris ya. Kalian ini disiapkan untuk abad ke-21 nanti, tantangannya itu lebih banyak. Jadi kalian harus punya daya lenting ini. Kalau tidak punya, kalau kalian mudah menyerah, banyak kejadian seperti ini sangat mungkin terjadi. Dan ibu harap semoga ya kalian nggak ada yang kayak gini. Kalau misalkan dibully, boleh cerita sama temennya, cerita sama ibu, jangan sampai dipendam sendiri. Kalau trauma, stres, bisa banyak bantuannya, kita pakai psikolog atau gimana pun ya. Sekarang ibu akan menghadirkan Ibu Septi, nanti dia akan menceritakan kisah inspiratifnya. Nabung di bank itu uang yang nggak bakal diambil kalau nggak kepepet banget. Nabung di rumah pakai celengan, dulu tuh ada nenas-nenas, kebayang kan nak? Masuk ke rumah ibu, masuk nian dan tepat sasaran, tabung yang 3 seharusnya bekal ibu masuk kuliah nak, itu
hilang raib. Akhirnya ibu bisa jadi yang kayak gini. Tepuk tangan dulu dong. Nah, dari cerita tadi atau dari materi resiliensi ada 3 kuncinya. Yang pertama, penerimaan. Diterima, jangan kayak misalkan cerita Bu Septi tadi tidak ada penerimaan dirinya. Saya kan bukan orang mampu, orang tua saya kan bukan lengkap, tidak lengkap, saya tidak bahagia, jangan kayak gitu. Diterima, ya saya orangnya kayak gitu, kondisinya kayak gitu. Kemudian optimis, percaya bahwa keadaan bisa membaik. Mungkin sekarang kalian di bawah, mungkin besok kalian bisa di atas. Yang ketiga, meminta bantuan. Tahu kapan harus mencari dukungan. Ini bisa jadi teman cerita kalau punya masalah, kalau lagi stres, kalau lagi menghadapi kesulitan, boleh cerita sama temennya atau minta tolong boleh. Boleh juga kayak gitu. Oke, sekarang siapkan buku dan pena kalian. Silakan kalian tuliskan. Kelihatan nggak tuh? 1 tujuan yang ingin dicapai. Misalkan tujuannya mau juara 1, tujuannya mau menang lomba apa gitu. Setelah dituliskan, kalian buat hambatan yang paling mungkin buat kalian menyerah apa? Misalkan kayak tidak didukung orang tua, misalkan biayanya tidak ada, atau misalkan kalau mau ranking 1 tapi kayaknya saya tidak mampu untuk belajar. Selanjutnya yang ketiga, gimana caranya kalian menghadapi hambatan itu? 3 ya. Pertama tulis tujuannya, yang kedua tulis hambatannya, yang ketiga rencananya untuk bangkit. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Michael, boleh dibacakan? Ya. Apa yang Michael pelajari hari ini sama apa manfaatnya? Benar. Terus manfaatnya untuk Michael di kehidupan sehari-hari? Oh, dari cerita Bu Septi tadi ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Michael dulu. Silakan Salsa, apa yang Salsa pelajari hari ini dan apa manfaatnya? Oh ya boleh, langsung manfaatnya boleh. Oke, luar biasa. Kata Salsa, cobaan itu bukan untuk menyerah. Terakhir, Ibu akan membagikan HP kalian. Scan QR code-nya. Zap Quiz. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus. Karena waktu kita sudah habis, kita jumpa lagi minggu depan dengan materi yang baru. Insya Allah kita akan materinya mengelola emosi. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini. Dan mohon maaf apabila Ibu ada salah dan kurang. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus